kasih, Bu. Silahkan duduk, Ibu. Iya. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Ibu Citra tadi memberitahu saya, katanya Ibu Nurasya kemarin datang ke sekolah mencari saya. Ada apa, Ibu? Oh begini, Bu, saya ada keperluan sama Ibu. Saya ingin meminta waktu Ibu untuk mengamati saya pada saat coaching dengan Ibu Heri. Apakah coaching saya ini sesuai dengan alur perintah atau tidak? Oh, Ibu mau melakukan proses coaching dengan Ibu Heri dengan melihat apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, di sini Ibu apakah sudah tahu alur tirta itu seperti apa? Alhamdulillah untuk sekarang saya sudah mengetahui Ibu tahapan alur tirta itu, meskipun saya tidak terlalu tahu secara detail, Bu. Oh, jadi Ibu sudah tahu. Nah, alur tirta di sini Bu ada tujuan, ada aksi, ada tanggung jawab. Jadi Ibu sudah paham semua sesuai dengan alur tirta ya Bu untuk melakukan coaching dengan Ibu Heri. Iya, Bu, saya sudah mengetahui. Jadi kapan ada waktunya, Bu? Insya Allah besok siang Bu, karena kalau pagi ada jam mengajar saya, jadi saya bisa melakukannya di jam 1 siang Ibu. Ya, baiklah Bu, saya tunggu besok ya, insya Allah. Iya Bu, insya Allah kita bertemu besok. Ya, terima kasih Bu. Iya Bu, sama-sama. Permisi Bu. Iya, hati-hati Bu. Iya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Masuk Bu. Silakan duduk Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya dengar Ibu menyampaikan sesuatu sama saya. Ya, begini Bu, saya ingin menceritakan satu masalah yang terdapat di dalam proses pembelajaran saya di kelas. Ada salah satu murid saya yang kayak super aktif sekali, super aktif. Biar dalam proses pembelajaran saya menjelaskan, dia mengganggu temannya. Memang dia aktif dalam pembelajaran tapi tidak bisa diam, selalu mengganggu temannya dan tidak bisa maka temannya itu tidak bisa fokus karena selalu diganggu oleh anak ini. Oh, jadi permasalahan Ibu selama ini di dalam kelas ada orang siswa yang super aktif ya, di dalam pembelajaran selalu mengganggu temannya. Jadi selama ini apakah ada yang Ibu lakukan agar anak ini bisa berubah? Nah, yang pertama yang pernah saya lakukan, saya membuat kesepakatan kelas. Sebelum mulai pembelajaran, saya membuat kesepakatan kelas yang dimana kesepakatan kelasnya itu dari anak-anak juga yang temannya sering diganggu. Mungkin dia menyampaikan tidak boleh mengganggu teman dalam proses pembelajaran. Nah, saya berubahnya dalam kalimat positif. Dalam proses pembelajaran harus fokus pada penjelasan ibu guru dan tangan apabila mau menjawab begitu. Jadi setelah Ibu melakukan kesepakatan kelas, apakah Ibu melihat ada perubahan dari sebelumnya? Ya, ada Bu, ada cuman masih sedikit. Oh, jadi setelah melakukan kesepakatan kelas, perubahan itu sedikit ya. Jadi apakah Ibu tidak berpikir untuk meminta bantuan ke rekan yang lain agar permasalahan ini bisa diselesaikan? Saya pernah Bu membawa masalah ini dalam komunitas belajar.
saya menyampaikan kepada rekan sejawat dan kepala sekolah bahwa bagaimana cara saya menyelesaikan masalah di dalam kelas saya, yang dimana murid saya ini ada salah satu yang hiperaktif atau super aktif sekali dalam proses pembelajaran, dan saya juga sudah mendapatkan sedikit solusi dari teman-teman. Jadi solusi dari yang rekan yang di dalam komunitas itu apakah sudah ibu menerapkan atau tidak? Saya sudah menerapkan. Bagaimana perkembangannya setelah menerapkan? Perkembangannya sudah mulai meningkat dari sebelumnya. Apakah tidak ada target untuk menjadi kemampuan merubah anak ini ya, untuk tidak hiperaktif lagi? Ada Bu, target saya ini membuat anak ini, saya tidak mau mengubah saya tidak mau mengubah keaktifannya, saya hanya ingin mengubah tingkah lakunya yang selalu mengganggu temannya pada saat pembelajaran. Jadi selama ini setelah ibu melakukan kesepakatan kelas, membawa masalah ini ke dalam komunitas belajar, bagaimana sih ibu nanti setelah menerapkan dari semua masukan itu? Setelah saya akan memberikan pembelajaran yang sesuai minat anak ini. Misalnya dia suka, kan dia terlalu aktif, jadi saya memberikan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya supaya dia fokus kepada proses pembelajaran itu dan tidak mengganggu temannya lagi. Jadi rencana ini akan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan minatnya agar anak ini tidak hiperaktif dalam pembelajaran. Jadi kira-kira kapan ada waktu itu kita bertemu membicarakan tentang perkembangan yang rencana yang ibu akan lakukan? Mungkin saya akan menerapkannya mulai besok, dan mungkin kesempatan saya untuk bertemu ibu minggu depan. Maka saya akan menuju ke ibu minggu depan, dan saya harap setelah ibu menerapkan apa yang akan ibu rencanakan itu, anak ini bisa berubah. Amin Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih atas waktunya Bu. Ya, sama-sama. Saya permisi dulu Bu. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Ibu Nurasya. Waalaikumsalam Ibu Faiza. Ya, bagaimana perasaannya Ibu sudah melakukan coaching? Alhamdulillah setelah melakukan coaching ini perasaan saya merasa senang karena menjadi pendengar yang baik atas masalah yang dihadapi Ibu Heri, dan saya juga merasa lega Bu. Ya, Ibu sudah merasa lega setelah melakukan coaching ini dengan Ibu Heri. Seperti yang saya lihat tadi, yang saya amati, Ibu sudah menggunakan alur tirta dengan baik. Nah, di sini Bu, apakah alur tirta yang sudah Ibu lakukan sudah baik menurut Ibu atau belum? Alhamdulillah menurut saya Bu, saya sudah melakukan tahapan alur tirta ini dengan baik. Ya, sudah baik ya Bu. Seperti yang saya amati tadi, Ibu sudah menentukan tujuannya, bagaimana aksinya, bagaimana tanggung jawabnya, dan identifikasi yang ada dalam masalah tersebut. Nah, jadi Bu, di sini Ibu sudah melakukan ya alur tirta di proses coaching dengan baik. Kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Ibu tingkatkan ke depannya? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan ke depannya ya Bu, saya akan mendalami bagaimana penerapan alur tirta ini supaya pada saat saya menjadi coach, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, dalam proses coaching ini Ibu akan mengembangkan lagi bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach kita, dan kita bisa hadir penuh dalam proses coaching itu ya Bu. Iya. Ya, jadi Ibu sudah melakukan coaching hari ini, sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur tirta.
cukup sekian dari percakapan hari ini. Nanti kita bisa bercakap-cakap lagi di lain waktu, Ibu. Terima kasih Ibu atas segala atas segala jawabannya percakapan untuk hari ini antara kita sebagai pengamat, sebagai coaching, dan sebagai coach. Sama-sama Bu. Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silahkan masuk Bu. Silahkan duduk Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kemarin saya bicara sama Bu Husna, katanya Ibu mencari saya. Ada apa Bu? Ya begini Bu, rencana saya akan melakukan proses coaching bersama Ibu Fesa. Saya ingin Ibu menjadi pengamat di proses itu. Proses coaching apa yang Ibu ingin lakukan? Proses coaching alur tirta Bu. Apakah Ibu sudah tahu apa itu alur tirta? Ya Bu, sedikit saya sudah mengetahuinya. Oh, alur tirta itu ada tujuan, ada rencana aksi, ada identifikasi masalah dan tanggung jawab Bu. Iya Bu. Kira-kira kapan Ibu ada waktu untuk mengamati proses kasa ini? Kebetulan besok Bu ada kegiatan pagi sampai siang, jadi bagaimana kalau sore hari sekitar jam 4 Bu? Oh, oke Bu. Nanti saya koordinasi lagi sama Ibu Fesa kalau besok kita akan proses coaching dan diamati oleh Ibu. Oh iya Bu. Ya, terima kasih Bu. Kalau begitu saya permisi dulu Bu. Ya sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Fesa, silakan masuk. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Fesa? Alhamdulillah baik Bu, tapi ada sedikit kendala. Kendala apa itu Bu, bisa diceritakan? Ya di sini Bu, di kelas itu ada siswa saya yang belum bisa membaca Bu. Dia baru mengenal huruf sedikit-sedikit Bu. Padahal dia di kelas 4 ini seharusnya sudah bisa membaca lancar. Oh, jadi di sini permasalahannya ada di dalam kelas Ibu ya, yang dimana siswa Ibu belum bisa membaca atau sudah bisa membaca tapi belum lancar. Belum lancar Ibu. Oh, sudah bisa tapi belum lancar ya Bu. Iya Bu. Apa dampaknya dampak dari siswa ini kepada Ibu? Dampak yang saya rasakan itu Ibu, saya sangat sulit dalam memberikan pembelajaran. Jadi saya juga sebagai guru harus memberikan pembelajaran sesuai apa yang dibutuhkan siswa saya ini Bu. Jadi dampaknya pada Ibu sulit dalam memberikan pembelajaran karena di mana teman-teman yang lain sudah lancar dalam membaca ya Bu? Iya Bu. Terus apa yang sudah Ibu lakukan dalam menghadapi siswa Ibu ini? Yang saya lakukan itu Ibu, saya pada saat pembelajaran saya memanggilnya ke samping saya Bu untuk saya latih membaca. Oh, jadi Ibu memanggil siswa tersebut untuk maju ke depan di samping Ibu untuk Ibu memberikan pelajaran membaca. Iya Bu. Nah, kalau Ibu memanggilnya ke depan, jadi apakah ada dampak kepada siswa lain kalau Ibu memanggil siswa ini maju ke depan? Dampaknya kepada siswa lain tidak ada Bu, karena temannya yang lain juga fokus dalam pembelajarannya sendiri, sehingga apa yang saya lakukan kepada siswa saya ini untuk saya mengajarkannya pribadi tidak mengganggu siswa yang lain. Jadi Ibu sudah berusaha dengan memberikan
siswa ini kesempatan maju ke depan dan memberikan pembelajaran langsung ya Bu. Iya, Kemudian solusi apa lagi yang Ibu bisa berikan kepada anak Ibu? Solusi yang pernah saya lakukan Bu, saya memberikan pembelajaran tambahan Bu. Misalnya pulang sekolah, saya tidak membiarkan dulu siswa saya ini pulang ke rumahnya. Saya dulu memanggilnya untuk dia latihan membaca dulu Bu. Seperti itu yang saya lakukan Bu. Oh, jadi di sini Ibu Faisa telah memberikan pembelajaran tambahan kepada siswa Ibu ini. Nah, apakah sudah ada perubahan setelah Ibu memberikan pembelajaran tambahan? Perubahan yang ada di sini Bu, ketika saya melakukan pembelajaran tambahan dia sudah bisa mengenal huruf, dia juga bisa membaca per kata, tapi belum lancar. Sehingga Bu, di sini saya berusaha untuk memberikannya solusi. Karena waktu saya juga tidak terlalu banyak, sehingga bisa memberikan pembelajaran tambahan kepada siswa saya ini. Jadi saya memberikan solusi bahwa bisa mengikuti les membaca, sehingga dia bisa berada di tahap yang membaca lancar Ibu. Ketika Ibu sedang memberikan solusi, apakah anak ini sudah mengikuti instruksi Ibu atau apakah sudah ada perkembangan? Di sini Bu, saya memberitahu terlebih dahulu kepada orang tuanya Bu, supaya apa yang saya berikan ini, solusi yang saya berikan kepada siswa saya bisa dilakukan Bu. Nah, setelah adanya konfirmasi kepada orang tuanya Bu, dia memberikan les privat kepada anaknya Bu, dan saya lihat di sekolah memang sudah ada dampak tapi masih sedikit. Sudah ada perubahan tapi masih sedikit. Ya, kira-kira dari 5-10 dampak yang dihasilkan dari les privat ini berapa? Dari tadi di siswa ini yang belum membaca lancar dari tahap 5, dia sekarang sudah berada di tahap ke-7 Bu, sudah berada pada tahap 7. Sudah berada di tahap ke-7 ya Bu. Apakah masih ada cara lain atau apakah Ibu memerlukan dukungan dari pihak-pihak lain untuk menambah tingkatan dari siswa tersebut? Ya Bu, di sini saya memerlukan masukan atau kerjasama dari kepala sekolah, dari rekan-rekan saya. Bagaimana saya bisa membuat siswa ini bisa membaca dengan lancar Bu, karena membaca itu juga merupakan hal yang paling utama dalam ketercapaian pembelajaran Ibu. Jadi Ibu akan meminta bantuan dari pihak sekolah. Iya Bu. Setelah meminta bantuan dari orang tua, Ibu akan melibatkan juga pihak dari sekolah untuk membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah Ibu. Iya, Bu. Itu sangat bagus ya Bu. Nah, sekarang kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk menerapkan rencana Ibu ini? Kira-kira saya butuh waktu 2 minggu atau 3 minggu Ibu, karena di sini saya lihat dulu bagaimana kan dari awal dia proses membacanya belum lancar ya Bu. Namun sekarang sudah ada perubahan, tapi saya ingin melihat di 3 minggu ini siswa saya ini bisa membaca lancar. Ya, jadi Ibu merencanakan waktu dalam 4 minggu ya Bu. Ya, Bu. Jadi kapan kira-kira Ibu punya waktu untuk kita bertemu lagi? Saya ingin melihat hasil rencana Ibu, bagaimana peningkatan dari siswa ini. Mungkin Ibu di minggu keempat kita bisa melihat bagaimana rencana saya bisa terlaksana dengan baik. Apakah yang saya lakukan kepada siswa ini sudah berkembang atau tidak? Mungkin kita akan melakukannya di minggu keempat Bu. Oh, baik, jadi kita rencanakan di minggu keempat ya Bu dari sekarang. Iya Bu.
Ya, setelah perbincangan yang singkat ini, apa yang Ibu telah dapatkan dari hasil? Yang saya dapatkan itu Ibu, bagaimana saya bisa membuat siswa saya ini bisa belajar dengan baik, bisa membaca dengan lancar, bisa dulu tahu membaca per kata, sehingga apa yang dibutuhkan di kelas, apa yang dipelajari di kelas ini bisa berjalan dengan baik, Bu. Baik, semoga rencana Ibu bisa berjalan lancar dan siswa Ibu bisa pintar membaca dan atau lancar membaca ya, Bu. Iya, Bu. Mungkin sekian dulu perbincangan kita hari ini. Semoga sampai ketemu 4 minggu ke depan. Ya, Ibu, terima kasih juga, Bu, atas waktunya karena sudah siap untuk mendengarkan masalah yang ada di kelas saya, sehingga saya bisa menemukan solusi yang terbaik untuk pemecahan masalah siswa saya yang belum bisa membaca lancar ini, Bu. Ya, terima kasih juga Bu Faisa karena sudah mempercayakan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan. Ya, terima kasih, Ibu. Sama-sama Bu Faisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana hasil dari proses coaching ini? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, Bu, sudah berjalan lancar. Saya telah menerapkan alur cerita dalam proses coaching tadi. Alhamdulillah, memang saya amati, Bu, Ibu sudah melakukan tahapan alur cerita dengan baik, mulai dari tujuan permasalahan yang dihadapi, mengidentifikasi masalah, rencana apa yang dilakukan dalam memecahkan masalah tersebut, serta tanggung jawab untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Dari itu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan ke depannya? Yang ingin saya perkembangkan ke depannya, saya ingin mengembangkan dalam pertanyaan saya akan berusaha untuk memberikan pertanyaan yang berbobot, terus saya akan lebih melakukan kehadiran penuh dan pendengaran aktif. Alhamdulillah, meskipun Ibu sudah melakukan tadi kehadiran penuh, melaksanakan tahapan alur cerita dengan baik, tapi Ibu masih punya semangat yang tinggi untuk melakukan perbaikan ke depannya dalam penerapan alur cerita ini. Mungkin ke depannya juga Ibu setiap menghadapi masalah, Ibu dapat melakukan dengan proses coaching ini. Terima kasih, Bu, atas waktunya hari ini, dan terima kasih juga saya ucapkan Ibu telah memanggil saya sebagai pengamat dalam proses coaching ini. Sama-sama, Bu, saya juga mengucapkan terima kasih karena Ibu telah meluangkan waktu untuk hadir di proses coaching saya dan bisa mengamati dengan baik. Ya, semoga kedepannya jika Ibu membutuhkan saya siap untuk membantu Ibu. Ya, terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Terima kasih, Bu. Saya permisi dulu, Ya. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Silakan masuk. Silakan duduk, Bu. Ya, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Nah, tadi saya ketemu dengan Ibu Citra. Katanya Ibu Faisa mencari saya. Ada apa ya? Ya, Ibu, saya mencari Ibu karena saya ingin Ibu menjadi pengamat saya untuk proses coaching saya, Bu. Oh, Ibu mau proses coaching bersama siapa? Saya mau proses coaching dengan Ibu Nur Asia, Bu. Apakah Ibu sudah menentukan alur coaching yang mau Ibu pakai? Iya, Bu, saya sudah menentukannya. Saya ingin menggunakan alur tirta, Bu, dalam proses coaching saya. Oh, Ibu mau menggunakan alur tirta ya? Nah, kira-kira Ibu sudah mengetahui apa saja yang ada di dalam alur tirta? Ya, Bu, saya sudah tahu alur tirta itu ada tujuan, ada identifikasi, ada aksi nyata, dan ada
tanggung jawabnya Bu. Mungkin Ibu bisa melihat proses coaching saya, apakah itu sudah bagus atau belum Bu. Oh iya, Ibu Faisa sudah sangat mengetahui itu apa Lutfi tadi. Nah, pengamatan saya nanti, saya akan mengamati Ibu sesuai dengan rubrik ya, rubrik tentang Alkitab. Iya Ibu, kira-kira Ibu ada waktu kapan ya untuk saya melakukan coaching dengan Ibu Nur Asia? Mungkin saya ada waktu besok sepulang sekolah sekitar jam 1, karena kalau jam 7:30 sampai jam 12:30 itu saya mengajar, jadi sekitar jam 1. Oh iya Bu, jadi besok sekitar jam 1 siang. Jadi nanti saya juga kabari ke Ibu Nur Asia bahwa kita akan coaching, jadi jam 1 siang Ibu. Iya, semoga besok tidak ada halangan, kita bisa coaching pada jam 1 siang. Iya, terima kasih Bu atas kesediaannya untuk menjadi pengamat di proses coaching saya dengan Ibu Nur Asia Bu. Iya, sama-sama Bu. Nah, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan Bu Faisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Ibu. Iya, terima kasih Bu. Silakan duduk. Iya. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Nah, hari ini kita melakukan proses coaching ya Bu. Iya. Ya, ada yang kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu? Begini Bu, saya punya masalah di kelas saya. Di sini itu Bu, ada seorang siswa yang sangat malas sekali. Biasa dalam 1 minggu itu cuma 1 atau 2 kali saja ke sekolah Bu. Oh, jadi ada siswa Ibu yang kehadirannya itu cuma 1 kali atau 2 kali, begitu Ibu? Iya. Nah, kira-kira Ibu bagaimana perasaan Ibu bagaimana tanggapan Ibu kepada siswa Ibu yang kehadirannya itu tidak sepenuhnya hadir dalam seminggu? Saya itu Bu merasa tertantang dan merasa ingin cari tahu apa penyebabnya sehingga dia malas ke sekolah. Oh, jadi di sini Ibu mencari tahu ya, dan merasa tertantang, dan sehingga Ibu mencari tahu bagaimana untuk menyelesaikan siswa Ibu ini supaya dia tidak telat-telat lagi ke sekolah. Iya Bu. Jadi usaha apa yang sudah Ibu lakukan? Usaha selama ini yang saya lakukan, saya dulu menanyakan kepada teman kelasnya apa penyebabnya sehingga dia malas ke sekolah. Jadi Ibu sudah menanyakan kepada temannya kenapa dia malas ke sekolah. Nah, setelah Ibu mendapatkan penyebabnya, apa yang Ibu lakukan? Setelah saya mencari tahu sama temannya, katanya temannya setiap pagi dia melihat si anak ini ada di rumahnya, dan terkadang juga diajak temannya ke sekolah, alasannya pergi mati duluan, begitu. Suruh pergi duluan temannya, katanya dia nanti menyusul. Oh ya, jadi temannya sudah mengajar siswa Ibu ini, tapi dia mengatakan duluan saja ya Bu, sehingga pada akhirnya dia tidak datang ke sekolah. Nah, kira-kira Ibu kondisi ideal yang Ibu inginkan di kelas Ibu itu bagaimana terhadap siswa Ibu ini? Kondisi yang ingin saya harapkan yaitu saya ingin anak ini lebih rajin ke sekolah. Setidaknya lah dari awalnya cuma datang 1 atau 2 hari ke sekolah ini, dia bisa datang 4 sampai 5 hari. Setidaknya adalah perubahan sedikit dari yang sebelumnya. Oh, jadi Ibu menginginkan siswa ini ada perubahan ya, dari 2 hari saja hadir, ingin 4 hari, 5 hari. Nah, kira-kira Ibu di posisi antara 5 sampai 10 siswa Ibu ini berada di posisi berapa? Di posisi 3. Di posisi ketiga. Di sini sangat rendah ya Bu. Bagaimana Ibu meningkatkan untuk Ibu mencapai atau mendapatkan perubahan terhadap siswa Ibu ini yang jarang ke sekolah? Karena saya sudah berusaha menanyakan temannya dan saya rasa itu tidak berhasil.
Jadi rencana saya ke depannya, saya ingin datang ke rumahnya secara langsung, berkomunikasi dengan orang tuanya, apa penyebabnya sehingga anak ini malas ke sekolah. Oh, di sini jadi ibu ingin berkunjung langsung ke rumah siswa ibu. Apakah di sini ibu sudah berkonsultasi atau apakah ibu mendapatkan dukungan dari rekan yang lain? Sebelum saya melakukan langkah ini Bu, saya memang sudah konsultasi dengan ibu kepala sekolah dan tentunya juga rekan kerja. Alhamdulillah saya mendapat dukungan positif dan insya Allah saya akan melakukan kunjungan rumah Bu. Oh, jadi ibu akan melakukan kunjungan rumah, sudah ada dukungan dari kepala sekolah ya Bu. Nah, di sini ibu akan melakukan kunjungan ke siswa ibu. Apakah ibu sudah merencanakan apa yang akan ibu lakukan setelah ibu berada di rumah siswa ibu tersebut? Ya, rencana yang ingin saya lakukan setelah nanti berada di rumah anak tersebut, saya akan dulu menanyakan kepada orang tuanya. Saya akan dulu menanyakan secara personal apa penyebabnya sehingga anak ini malas ke sekolah. Oh iya Bu, ibu akan berbicara terlebih dahulu ya kepada orang tuanya, karena memang orang tua juga berperan aktif di untuk perkembangan anak kita ya Bu. Jadi dengan kerjasama ibu dengan orang tua juga memang perlu dukungan ya Bu, seperti itu. Iya Bu. Ya baik Ibu, kira-kira Bu untuk meningkatkan agar anak ini supaya tidak telat lagi, bagaimana strategi atau perencanaan yang akan Ibu lakukan supaya siswa Ibu ini sudah bisa seperti temannya, aktif setiap hari untuk mengikuti pembelajaran di sekolah? Setelah saya melakukan kunjungan rumah, kalaupun yang saya dapatkan permasalahannya karena ada sesuatu yang sehingga dia malas ke sekolah, saya akan mencoba merubah proses pembelajaran saya. Maksud saya akan mengubah metode apa yang saya ingin terapkan sehingga anak ini termotivasi untuk datang ke sekolah. Oh ya Bu, jadi Ibu akan menerapkan metode yang lain untuk dia bisa aktif lagi ke sekolah. Nah, kira-kira Ibu berapa lama waktu yang Ibu butuhkan agar siswa ini mendapat perubahan yang signifikan sesuai yang Ibu inginkan? Karena minggu depan rencana saya akan melakukan kunjungan rumah dan target saya itu Bu, insya Allah 1 minggu ke depan setelah melakukan kunjungan rumah, kalaupun tidak ada perubahan setelah melakukan kunjungan rumah ini, saya akan mencoba konsultasi lagi dengan kepala sekolah dan rekan kerja langkah apa yang paling efektif untuk saya lakukan agar anak-anak ini betul-betul berubah. Iya, oh Ibu akan melakukan 1 minggu depannya Bu. Ibu akan, jika tidak berhasil, Ibu akan melakukan lagi konsultasi dengan rekan sejawat Ibu, dengan kepala sekolah Ibu terkait siswa Ibu yang belum mendapatkan perubahan ya dari penerapan atas metode yang Ibu lakukan ini. Begitu Bu? Iya Bu. Ya baik Ibu. Kita sudah berada di akhir percakapan kita nih Bu. Kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari proses percakapan tadi? Yang saya dapatkan setelah melakukan coaching sama Ibu, alhamdulillah saya merasa lega dan senang. Bagaimana kalau 2 minggu ke depan kita bertemu lagi Bu untuk melakukan bincang-bincang tentang permasalahan yang saya hadapi ini, apakah mengatakan Iya baik Bu, kita bertemu 2 minggu ke depan ya untuk melihat bagaimana perubahan yang telah ada pada siswa Ibu ya. Ya, terima kasih Bu. Ya sama-sama. Permisi Bu. Assalamualaikum Bu Faisal. Waalaikumsalam Ibu Heri. Bagaimana kabarnya setelah tadi melakukan coaching? Alhamdulillah Bu, sangat luar biasa, senang sekali.
Nah, tadi juga saya telah melihat sesi coaching Ibu bersama Ibu Nur Asia. Kira-kira apa perasaan Ibu dan apa yang Ibu dapatkan dari proses coaching tadi? Nah, perasaan saya sudah sangat senang Bu, dan yang saya dapatkan itu bagaimana saya bisa memandu coach saya untuk dia bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri Bu. Jadi ya tadi juga saya sudah melihat proses coaching Ibu bersama Bu Nur Asia. Ibu telah memandu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Nur Asia, dan saya juga tadi melihat Ibu sudah menerapkan kehadiran penuh, aktif mendengarkan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Sangat luar biasa ya Bu tadi proses coachingnya bersama Bu Nur Asia. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan selanjutnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini Bu, saya kan tadi menggunakan alur Tirta dalam proses coaching saya. Nah, di sini saya ingin lebih menggali lagi bagaimana membuat pertanyaan berbobot untuk coach saya, dan bagaimana saya sebagai seorang coach bisa hadir penuh atas apa yang disampaikan oleh coach saya Bu. Oh wah, Ibu ini sangat luar biasa sekali, karena Ibu akan Ibu akan meningkatkan kompetensi pertanyaan dengan memberikan pertanyaan berbobot dan lebih mendalami lagi tentang alur Tirta, yang dimana di alur Tirta itu ada tujuan, identifikasi, aksi dan tanggung jawab. Walaupun tadi Ibu sudah melaksanakannya dengan sangat baik, Ibu masih semangat untuk mengembangkan kompetensi Ibu selanjutnya. Semoga Ibu dapat mengembangkan kompetensi Ibu dengan lancar dan dengan diberi kemudahan ya Bu. Iya Bu, amin. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi dalam sesi pengamat dan coaching ya Bu. Undang saya apabila mau diamati lagi ya Bu. Iya, siap Bu. Terima kasih Bu. Sekian mungkin sekian dulu, karena ini juga saya ada acara. Kita berjumpa di lain waktu ya Bu. Ya, terima kasih Bu atas kedatangannya untuk melihat proses coaching saya juga Bu. Apakah sudah memang sesuai dengan alur Tirta. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Saya akan mengundang Ibu lagi, meminta Ibu lagi untuk saya proses coaching ke depannya. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Saya mengucapkan terima kasih karena telah diundang ke sini. Ya. Saya permisi dulu Bu. Iya Bu. Assalamualaikum.